Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, abil khusus Ibu Kepala SDN Jawa 2, kepada Bapak Ibu Guru, staf karyawan SDN Jawa 2, dan tak lupa anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 SDN Jawa 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas nikmat rahmat karunia Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di hari yang penuh barokah ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj beliau, kita semuanya diakui sebagai umat beliau yang berhak mendapat syafaat di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga kalinya, hari ini adalah hari yang istimewa. Selain istimewa bersama, kita rangkai juga dengan peringatan Isra Mi'raj yang nanti ada susunan acara sampai yang terakhir nanti mau ubah ke sana. Oleh karena itu, marilah kita ikuti acara pagi ini dengan tertib, dengan khidmat. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali acara pagi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Surah Fatihah, Asmaul Husna dan Istighosah. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajma'in wa ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa awliya ash-shuhada as-salihin sahabah wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu وإلى أئمة المجاهدين الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالمشاهد العظيمة والغالبية والبهية خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ونخص خصوصا ما اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. شيء بالله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قادر يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا مقام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا علي يا حميد يا مقصي يا مبدي يا معيد يا مغيث يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقين
Say
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lagu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu kali supaya 3 kali. Yang perempuan kurang 2 didengar suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama di halaman SD Arjawin Namung 2 untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dicintai, sholawat dan salam tentunya kita curahkan kepada Allah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menuntun kita ke jalan yang benar. Jangan sekali Ibu Ati mohon maaf. Ibu Ati wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk anak soleh. Tepuk semangat. Kalau ibu komite kita beri semangat ya, karena beliau sangat semangat anak. Yang terhormat Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Arjawin Namung 2, yang saya sayangi teman-teman komitmen dan teman-teman pos, anak-anak yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sekolah tercinta SDN Arjawin Namung 2 dalam keadaan sehat dan walafiat dengan cuaca yang cerah, sehingga acara kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Terima kasih Ibu Komite atas sambutannya, semoga bermanfaat untuk anak semua. Tampilan bayi cilik
dari teman kita. Kelas 2 duduk dulu. Kelas 2 duduk. Tidak ada yang berdiri. Kita saksikan bersama tampilan dari cilik yang insya Allah teman kita nanti akan berlomba pada hari Kamis depan, yaitu Ananda Gendis dari kelas 5B. Kita berikan tepuk tangan untuk Ananda Gendis. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu tausiah dari beliau Al-Karam Habib Haidar bin Soleh Maulatawiyah. Untuk itu mari kita sambut beliau dengan berdiri dengan iringan lantunan shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari beliau Habib Haidar bin Soleh Maulatawiyah. Untuk itu kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati segenap para guru Sekolah SDN Arjowinangun 2, khususnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, menika Ibu Setiawati, Adik Setiawati, beserta jajaran guru, Bapak Guru, Ibu Guru. Mugi-mugi mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa terus membimbing kita untuk menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa membanggakan negaranya, membanggakan orang tuanya, dan membanggakan kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap undangan, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, siswa, siswi rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini saya ingin menyapa adik-adik terlebih dahulu. Adik-adik semuanya sehat, bahagia, semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik dan beruntung. Selamat adik-adik telah menempuh pendidikan di Sekolah SDN Negeri 2 Arjowinangun, dan beruntunglah adik-adik, beruntung
punya guru-guru yang aktif mengajar, guru-guru yang aktif membimbing kalian, dikorbankan waktunya, dikorbankan tenaganya, dikorbankan segalanya, hadir guru-guru, ibu guru setiap hari hadir ke sekolahan ini untuk mendidik adik-adik. Alhamdulillah. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah yang harus diapakan nikmatnya? Disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya yaitu adik-adik, satu, harus semangat belajar. Dua, harus nurut kepada ibu guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu artinya nurut? Nurut itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesianya apa? Patuh, taat, sopan kepada ibu guru. Siap menjadi anak yang berakhlak, siap menjadi anak-anak yang patuh kepada ibu guru, bapak guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang apa? Itu bawa buku ya. Nah, pinter nih bawa buku, bawa pulpen. Dicatat ya. Dicatat. Pagi ini kita akan membicarakan tentang peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Ya, peristiwa terbesar yaitu yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini Ustadz ceramahnya insya Allah nggak panjang-panjang, sedikit saja. Tapi coba disimak, kalau bisa dicatat. Nanti di akhir ceramah nanti ada pertanyaan. Yang bisa menjawab dikasih berapa? 10.000. Cukup? Kebanyakan 5.000. 10.000. Tapi pertanyaannya nggak banyak-banyak. 10.000 sampai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok yang penting bil barokah, ada pertanyaan, satu pertanyaan hadiahnya 10.000. Makanya disimak. Siapakah yang beruntung bagi ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, Isra Mi'raj itu apa? Isra itu perjalanan matahari, perjalanan malam hari. Mi'raj juga perjalanan malam hari. Kalau Isra itu perjalanan malam hari dari kota Makkah ke Palestina, ya tepatnya di Masjidil Aqsa. Berangkat setelah Isya, pulang sebelum subuh. Dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Palestina Masjidil Aqsa. Itu namanya apa? Isra. Kemudian yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu juga perjalanan matahari, perjalanan malam hari, meneruskan Isra itu. Mi'raj dari Palestina Masjidil Aqsa itu naik bertemu Allah melewati 7 lapis langit. Mi'raj yaitu dari Palestina Masjidil Aqsa naik bertemu Allah melewati 7 lapis langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa ditangkap ya? Diingat. Kemudian Isra dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Palestina Masjidil Aqsa
itu Nabi Muhammad melakukan 4 kali transit. Apa transit itu? Berhenti sejenak untuk meneruskan perjalanan. Berhenti sejenak untuk meneruskan perjalanan. Transit yang pertama, ayo ini usianya ini. Ada sponsor. Apa namanya? Transit yang pertama yaitu di kota Madinah. Di kota Madinah. Lanjut atau juga sholawat. Ya, anggap ini sponsor ya. Silakan dinikmati sejenak. Ya, sudah belok ke kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kemudian kita lanjut ya. Dari mana tadi? Isra yang transit berapa kali? 4 kali. Yang pertama yaitu di kota Madinah. Ya, sebab Nabi Muhammad waktu itu naik kendaraan yang bernama Buraq. Jadi Nabi Muhammad setelah sholat Isya istirahat sebentar. Antara tidur dan bangun datanglah malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad diajak untuk bertemu Allah. Naik apa? Naik Buraq. Buraq itu binatang kendaraannya kecil berwarna putih, tapi cepatnya melebihi kecepatan cahaya. Jadi satu langkahnya Buraq itu sejauh mata memandang. Masya Allah. Jadi lek Buraq itu ningali bintang ini. Itu satu langkahnya itu langsung sampai kepada sejauh mata memandang. Itu sangat seperti Buraq. Muhammad sholli ala Muhammad. Apa malih sing numpak Kanjeng Nabi. Koyok kopiye lek tangan rumput itu. Kopiye. Kopi itu zaman saya kecil dulu. Lempar rumput langsung lalu exit. Buraq dan naik Nabi Muhammad semangat berangkat pertama kali transit di mana? Madinah. Namanya waktu itu belum Madinah, namanya itu Zatun Nakhlin, kota yang penuh pohon kurma. Namanya apa? Zatun Nakhlin. Rasulullah sholat 2 rakaat di situ. Disuruh oleh malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Transit yang kedua adalah di Gunung Tursina. Berhenti di Gunung Tursina atau Sinai. Itu pinter ada. Masya Allah. Muhammad. Di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Berhenti di situ. Tempat apa Gunung Sinai? Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Sholat 2 rakaat di sana. Kemudian transit yang ketiga di mana? Di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin atau gampangnya kok Bethlehem. Baitul Lahmin. Apa Baitul Lahmin itu? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Nabi Muhammad turun di situ, di tempatnya Nabi Isa lahir. Oleh malaikat Jibril disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian transit yang keempat, yang terakhir
adalah di Palestina, di Masjidil Aqsa, juga sholat 2 rakaat di sana. Tapi di Madinah sholat 2 rakaat sendiri, di Bukit Tur Sinai sholat 2 rakaat sendiri, kemudian di mana tadi? Baitul Lahmin sholat 2 rakaat sendiri, di Masjidil Aqsa sholat bersama seluruh para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi datang ke Masjidil Aqsa, ternyata di masjid itu sudah penuh orang, tapi isinya semuanya nabi dan rasul. Nabi datang ke sana disuruh untuk sholat 2 rakaat, tapi bingung sapa sing dadi imam. Foto nabi ini kabeh, foto rasul ini kabeh. Sapa sing dadi imam? Akhirnya yang disuruh oleh malaikat Jibril adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah perjalanan apa? Isra. Ya ceritanya banyak Isra ini, cuma saya cuplik-cuplik saja. Yang masyhur saja, yang terkenal saja. Ada lagi di kejadian Isra yang menarik itu apa? Nabi Muhammad waktu perjalanan Isra terbang itu Nabi mencium bau harum, wangi, lebih harum dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak surga, misik. Lebih harum dari minyak kasturi. Itu disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini cerita sedikit. Nabi tanya, wahai malaikat Jibril, ini bau kok harum sekali. Katanya malaikat Jibril, iya, di bawah ini ada kuburannya perempuan yang solihah. Perempuan yang solihah dikubur bersama anak-anaknya. Dia itu niki Masyitotu ibnati Fir'aun. Masyitoh itu tukang sisir artinya. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Nah ceritanya begini. Fir'aun, pernah dengar Fir'aun? Raja yang mengaku menjadi Tuhan. Jadi Fir'aun ini kaya sekali, kayanya pol, kekuatannya full, terus nggak pernah sakit seumur umur. Pernah sakit sekali, pusing. Akhirnya merosot jojo aku itu. Akhirnya ngaku Tuhan Fir'aun itu. Ngaku Tuhan, kerajaan itu semua harus nyembah Fir'aun. Kalau tidak nyembah Fir'aun dihukum mati. Wah, orang-orang takut, bingung. Maksud Fir'aun itu Tuhan. Kalau Tuhan itu kan harus absolut, bisa menciptakan matahari, bisa menciptakan bulan, bisa menciptakan langit, menciptakan darat, menciptakan manusia ini. Oh, masya Allah, ganteng-ganteng arek-arek, Mbak Ayu, anaknya cakep-cakep. Tapi satu nggak ada yang sama. Kalau si bodoh ini, nggak ada. Siapa yang menciptakan ibu kalau nggak Tuhan yang maha besar? Dosa sekolah ini loh, ini nggak bodoh. Satu malam ini kalau dikumpul, mukanya nggak ada yang sama. Satu Indonesia ini mukanya nggak ada yang sama. Satu dunia itu mukanya semua beda kan. Kalau malah sejak jari. Ini harus yang menciptakan adalah Zat yang maha. Ngomong Tuhan, ngomong bingung. Jika menciptakan gunung gak iso, jika gawe semut gak iso. Iso nggih semut. Semut-semutan paling gak iso ngene Allah. Gawe semut cilik gak iso. Kok ngaku Tuhan? Tapi apa boleh buat kalau nggak nurut dihukum mati. Akhirnya pasukan-pasukannya itu semuanya nyembah Fir'aun. Tapi Masyitoh ini, perempuan ini, tukang sisirnya, putrinya Fir'aun, dia ketika dengar ajarannya Nabi Musa dapat hidayah dan nekat. Sing bener Tuhan itu Gusti Allah. Udah, dia beriman kepada Nabi Musa. Kemudian ketika nyisir anaknya Fir'aun itu, putrinya Fir'aun, itu sisirnya jatuh, loket.
Klotek. Akhirnya dia nyebut apa? Allah, Bismillah. Putrinya Fir'aun kaget tuh. Mas Ito, tukang sisir. Kamu tadi nyebut apa? Kok pernah dengar sih? Ya Allah. Sinten Allah nih? Sinten Allah? Allah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu. Bapakmu kan Tuhan itu. Bukan. Allah Tuhan saya, Tuhan kamu dan Tuhan bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Masito ini ditangkap. Masito ditangkap, kemudian dihukum sama Fir'aun. Dihukum apa? Dihukum mati, disiapkan kuali, ya, disiapkan kuali, dikasih air mendidih, kemudian Masito dan anak-anaknya itu semuanya digodok. Tapi katanya Masito begini, wahai Fir'aun, kula niki lak wis ngawula bertahun-tahun. Saya ini kan sudah kerja bertahun-tahun. Sebelum saya wafat, saya minta satu permintaan, boleh nggak? Apa? Satu aja permintaannya. Nanti kalau saya dan putra-putra sudah digodok, hancur, tinggal tulang-tulang saja. Tolong ya, tulang-tulang ini dikumpulkan, ditaruh di wadah, dikuburkan. Permintaannya sama Fir'aun dipenuhi. Akhirnya semuanya digodok, anak-anaknya. Tinggal satu yang bingung Masito, anaknya masih bayi, mau dimasukkan, jiwa keibuannya keluar. Ya Allah, saatnya tak boleh si bayi, si gurung ngerasa maulid, gimana ya, gak tahu makan gedang goreng, masuk wis kan dibatin, ya gurung tahu main Jimlex. Bingung ibu itu opor. Subhanallah, sama Allah dikasih izin, bayi itu bisa bicara. Bayi ngomong, ya Umar isbiri, ibu sabar, bu sabar, gak apa-apa, masukkan saya ke kuali, karena neraka itu lebih panas dari airnya Fir'aun. Ibunya langsung imannya kuat. Bayi ngomong, imannya menjadi kuat. Oke, silakan wahai Fir'aun. Akhirnya digodok, dan terakhir Masito itu semuanya dimasukkan, digodok bareng-bareng sampai tinggal tulang-tulangnya ditaruh wadah, dimakamkan. Allah memuliakan Masito tadi, dari kuburannya itu langsung mengeluarkan bau harum sampai ke atas dan dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah iman itu adalah nikmat Allah terbesar, tidak boleh dilepas. Meskipun harus sakit, meskipun harus mati, iman harus dipegang, tidak boleh lepas. Karena nikmatnya Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia adalah nikmat iman. Lek nikmat dunia ini kecil. Jangankan dengan nikmat iman, dengan nikmat sehat saja dunia ini nggak ada apa-apanya. Dengan nikmat sehat, ayo coba kita cak mikir sedikit ya, adik-adik, coba merenung sedikit ayo. Coba. Saatnya jam ketiga dimulai. Nah itu apa namanya? Merenung sejenak ya. Sakit ya. Kira-kira adik dikasih mobil yang termahal di dunia ini apa? Ferrari itu apa ya? Oh, mana semua ada di Sport, ya Sport Lamborghini Ferrari ini sedikit apa? Sport Lamborghini Ferrari apa? Sedikit papat. Mari ngono ditambah lagi dikasih villa ditutup batu.
villa besar, pemandangannya bagus. Terus satu lagi dikasih jet pribadi. Tahu jet ya? Kasih lagi. Tapi itu semuanya ya, itu semuanya jangan hati-hati orang lain. Dikasih jet, dikasih villa, dikasih mobil sport Lamborghini, Alphard, tapi ditukar dengan 2 bola mata. Kira-kira mau apa enggak? Berarti ibu kabeh larangan apa? Larang 2 bola mata ini lebih mahal dari jet, dari Alphard, dari villa, dan dari jadi nikmat dunia dengan nikmat sehat saja gak ada apa-apanya, apalagi dengan nikmat iman. Makanya monggo dijaga kesehatannya, dijaga kesehatannya. Kenapa? Makan yang sehat, hidup yang sehat. Kenapa? Karena nikmat sehat itu mahal. Kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah nikmat iman, lebih dari nikmat sehat. Kenapa? Kalau nikmat sehat itu cuma dunia saja. Yang paling kalau dunia ini 60 tahun buyar, malam ini nggak ada dunia. Nggak lama dunia. Dunia itu nggak lama. Kenikmatan sehat itu berhubungan dengan dunia. Tapi nikmat iman adalah nikmat yang akan terus dibawa dari dunia ke kuburan sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Isra ya, saya singkat saja. Ini tadi Isra. Kemudian Mi'raj. Mi'raj apa tadi Mi'raj? Perjalanan malam hari dari Masjidil Aqsa bertemu Allah. Jadi dari langit pertama naik Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril naik menuju langit pertama. Kemudian naik lagi ke langit kedua, naik lagi langit ketiga, naik lagi langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Naik langit pertama itu izin kepada malaikat. Jadi kalau bahasa kita itu dok pintu. Assalamualaikum. Malaikat Jibril permisi kepada yang jaga langit. Langit pertama ada yang jaga malaikat khusus. Langit kedua ada malaikat khusus yang menjaga. Di samping dalamnya ada ribuan malaikat, tapi ada satu malaikat yang menjaga. Langit pertama, malaikat Jibril izin. Dirosai malaikat, man hadza, siapa yang datang? Jibril. Waman ma'ak, kali sinten? Muhammad Rasulullah. Oh, qad ursila ilaih, apakah sudah diutus dia? Nggih, sampun. Katanya yang menjaga langit, wala ni'mal maji'u ja. Katanya yang jaga langit, aduh, marhaban bihi, selamat datang. Sebaik-baiknya makhluk yang telah datang adalah dia sekarang yang datang. Jadi maksudnya paling api makhluk bumi langit kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Langit kedua juga sama sambutannya begitu. Langit ketiga juga sambutannya begitu. Sampai langit ketujuh sambutannya semuanya sama. Langit pertama Nabi bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan siapa? Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan yang terakhir Nabi Ibrahim. Intinya setiap langit Kanjeng Nabi itu disambut oleh malaikat semuanya dan disambut oleh para nabi dan rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah yang dinamakan perjalanan Mi'raj. Di langit ketujuh Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan Baitul Makmur. Baitul Makmur itu kayak Ka'bah ya. Tapi ada di langit, satu tempat ibadahnya malaikat.
Jadi setiap hari masuk 70.000 malaikat dan keluar dari sana 70.000 malaikat setiap hari. Masuk 70.000 ibadah kepada Allah, keluar nggak masuk lagi. Begitu setiap hari. Sampai terakhir barulah Nabi Muhammad dipersilahkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini yang terakhir ya, ini intinya, ingat-ingat terakhir. Wahai Muhammad, sudah cukup sampai sini. Sekarang panjenengan bertemu Allah. Sekarang waktunya bertemu Allah. Katanya Nabi, ya sudah, ayo Jibril kita bareng-bareng. Enggak bisa. Enggak ada bisa makhluk yang bisa bertemu Allah. Lu kan kita bersama-sama Jibril, di dunia kita keliling bersama, di langit kita keliling bersama. Kalau sekarang mau ditinggal, iya, lek kulo ini melangkah satu langkah saya akan terbakar. Gak ada yang bisa bertemu kecuali panjenengan, dan karena panjenengan dapat izin. Lalu bagaimana? Ya melangkah saja. Akhirnya Kanjeng Nabi melangkah, lalu Allah pertemukan. Dengan seizin Allah, Kanjeng Nabi melangkah. Tahu-tahu dia bertemu dengan zat Allah Subhanahu. Itulah tujuan inti daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sudah bertemu Allah, saat itulah Nabi mendapat amanah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi setiap hari disuruh sholat 5 waktu. Yang kita sekarang melaksanakannya sehari 5 waktu. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib 4. 3, isya 4. Masya Allah, pinter semuanya. Adik-adik sholat semua? Sholat. Orang Islam yang sholat adalah orang Islam yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat 5 waktunya dilaksanakan, itu nanti hidupnya bisa bahagia dunia sampai akhirat. Nah, inilah perjalanan Isra Mi'raj. Maka sholat itu adalah ibadah yang paling afdol, adalah ibadah sholat. Ibadah wajib yang paling afdol apa afdol? Apa yang paling afdol? Ada yang tahu artinya paling afdol? Paling utama. Ibadah wajib yang paling utama adalah ibadah sholat 5 waktu. Ibadah sunnah yang paling afdol, ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah. Jadi ibadah wajib yang paling utama sholat 5 waktu, ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah. Satu, sebagai penutup, di dalam agama Islam semua kewajiban itu ukurannya adalah mampu, kecuali sholat ukurannya adalah akal. Loh, maksudnya apa? Contoh, ibadah haji rukun Islam yang kelima, wajib apa sunnah? Rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Mampu tenaganya, mampu uangnya, mampu perjalanannya. Kalau tiga-tiganya mampu, jadi wajib. Kalau ada satu yang nggak mampu, tidak apalagi zakat. Rukun Islam yang berapa? 5. Hukumnya zakat apa? Wajib bagi yang mampu. Kalau belum mampu, hartanya nggak nyampe nisab, tidak wajib. Apalagi umroh sama. Puasa Ramadan, hukumnya apa? Wajib bagi yang. Tapi kalau orang sakit
di rumah sakit atau musafir perjalanan jauh nggak mampu, hukumnya wajib apa enggak? Tidak, tapi wajib kodok. Apa kodok itu? Wajib bayar. Wis pokoknya begitu, semua kewajiban di dalam Islam itu semua ukurannya adalah mampu wajib, gak mampu kecuali sholat. Nah, sholat itu hukumnya apa? Wajib. Mampu atau gak mampu hukumnya wajib. Jadi kalau gak mampu berdiri, ya berarti sholatnya duduk. Gak mampu sholat duduk, ya sholatnya tidur menyamping ke kanan. Gak mampu, ya sholatnya terlentang. Orangnya stroke, gak mampu, gak bisa bergerak, wajib sholat apa enggak? Wajib. Terus bagaimana sholatnya? Dengan gerakan mata. Stroke, Allahu Akbar, rukuk, ketik, niat rukuk. Sampai Allahu liman hamidah, ketik lagi. Allahu Akbar, ketik lagi. Tetap ketik dok. Tapi tetap hukumnya wajib. Tapi kalau dia sudah nggak mampu, stroke total, matanya nutup, nggak bisa buka, tapi masih ada nyawanya, masih ada akalnya, tetap hukumnya sholat adalah wajib. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya dengan gerakan hati. Kalau masih nggak mampu, ya disolati, mati. Jadi sholat itu ukurannya adalah akal. Selagi akalnya masih ada, wajib sholat. Tapi lek akalnya wis ono, apa? Gila itu ya atau apalah, hang, pikun total atau gila, sudah wajib sholat. Tapi selagi akalnya masih ada, hukumnya sholat 5 waktu adalah wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah hebatnya sholat. Kalau semua ajaran itu melewati malaikat Jibril, kecuali sholat langsung Allah dan Nabi Muhammad. Kewajiban semua ukurannya adalah mampu. Kalau sholat ukurannya adalah akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah bisa dipahami pelajarannya? Ya, kalau begitu sekarang kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Nah, ini loh, ini ada ini. Pun. Oh, itu siapa kan? Oke. Oh, banyak ini. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Isra? Ustaz, yang mana? Maju satu anak maju. Ustaznya yang menunjuk. Ustaznya yang menunjuk. Ya, maju. Perjalanan Mekah ke Masjid Aqsa, Palestina. Siang apa sore? Isya. Bisa. Yang agak perjalanan Nabi dari Mekah menuju ke Palestina ke Masjid Aqsa. di Masjid Aqsa. hari Sore hari. Di malam hari. Jadi jawabannya benar, tapi tinggal tadi sore hari. Tadi sudah betul ya Israel. Assalamualaikum Muhammad. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Gak boleh berdiri. Cerita saja. Gak boleh berdiri. Iya. Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Perjalanan dari Muhammad di Masjid Aqsa ke Allah. Bertemu Allah. Siang hari apa sore hari? Malam hari. Malam hari. Pintar. Allahumma sholli ala Muhammad. Turun tangan untuk kita. Pertanyaan ketiga. Sinten Ustaz? Perbuat Apa
yang nama kendaraan apa? Tidak usah berdiri. Yang berdiri tidak ditunjuk oleh Pak Imam. Yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Kelas 1. Ayo, Sunnah Barokah. Rezeki. Nah, ini betul hadisnya sih. Hanya yang penting yang ditunjuk oleh Pak Imam. Ya, jawabannya adalah kendaraan apa yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Namanya berwarna putih bernama buruk. Berwarna putih bernama buruk. Nama turun tangan adiknya. Bersaudara, duduk yang tertib. Pak Maman akan memilih yang tertib. Ya. Pertanyaan yang keempat. Bersama siapakah perjalanan Nabi Muhammad, ditemani oleh siapakah ketika Isra Mi'raj? Pak Maman yang Ayo. Enggak usah. ya, silakan sudah. Sudah. Habis ini lagi-lagi. Punya di bapak itu, Mas. Atau gimana? Ya, sama siapakah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Bersama malaikat Jibril. Pinter. Tepuk tangan untuk adiknya. Oke, lanjut yang lagi. Tertib. Nanti yang ditunjuk yang tertib tidak berdiri. Berarti untuk Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah di manakah tempat kelahirannya Nabi Isa? Cari langsung. Baitul Lahmin. Pinter. Kemudian yang berikutnya adalah di manakah tempat berbincangnya Nabi Musa dengan Allah atau tempat menerima wahyunya Nabi Musa? Ya, gunung. Ya, pinter. Tunggu pinter loh. Ya, Perempuan. Kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad itu sholat bersama seluruh para nabi. Siapakah yang menjadi imam sholat? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Pinter. Kemudian nah ini mungkin ya untuk analitik. Di langit Nabi Muhammad kan Mi'raj dari langit pertama, kedua, kelima sampai ketujuh. Ketujuh Nabi diperlihatkan surga, kemudian diperlihatkan Baitul Makmur. Apa itu Baitul Makmur? Ayo. kurang kasih Pak. Kurang kasih. Tempatnya malaikat. Ya, tempat ibadahnya para malaikat. Pinter.
tinggal dua lagi. Tinggal dua. Wes, itu paling gampang ini. Paling gampang. Perjalanan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad bertemu Allah menerima kewajiban apa? Ayo. Apa? Wahyu katanya. Kewajiban apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Berarti tinggal satu. Perempuan tadi ya. Yang terakhir maka baik mulai. Nah, itu lebih besar yang terakhir. Ya, dulu Mas Hadi dan lansia dulu. Semua kewajiban di dalam ajaran Islam ukurannya adalah kemampuan. Kecuali sholat, kewajibannya ukurannya apa? Kurang keras. Akal, pinter. Selagi akalnya ada, wajib kok sholat. Semoga menjadi pagi yang barokah. Jadi lengkap wes. Jadi mriki yo majlis yo ono sholawatane, yo ono dongoe, yo ono pengajiane, yo ono silaturahmiye, yo ono sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maka alhamdulillah kita doakan semoga sekolahan SDN 2 Arjowinangun menjadi sekolah yang sukses dunia akhirat. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sekarang alhamdulillah sekolahannya penuh fasilitas dan sebentar lagi kita akan para guru akan merenovasi musola, tempat ibadahnya adik-adik melaksanakan sholat. Maka mari dibangun bersama-sama. Jadi semua itu kalau digotong keranda, tahu keranda mayit? Tahu kerandanya mayit? Yang diangkat sendirian bisa angkat apa enggak? Bisanya bagaimana? Rame-rame. Lek keranda ini diangkat rame-rame jalan. Maka alhamdulillah musola digunakan untuk bersama. Monggo diangkat rame-rame. Kita dukung pembangunan musola untuk sedekah jariyah. Jadi ini sebagai penutup, di dalam Islam itu ada namanya sedekah jariyah. Maksudnya sedekah jariyah apa? Sekali bersedekah ganjarannya nggak berhenti. Setiap musola ini dipakai sholat, yang ikut sedekah dapat ganjaran. Sampai yang sedekah itu mati masuk dalam kubur, walaupun gak ditahlili, dia tetap dapat pahala transfer dari sedekah jariyah. Tapi ya tetap ditahlili, masuk ditahlili. Andai kata itu yang dinamakan sedekah jariyah. Satu kali bersedekah ganjarannya terus berjalan. Ya, setahun selagi musolanya dipakai sholat, yang sedekah dapat pahala. Walaupun sudah masuk alam kubur, itu ganjarannya ditransfer. Bendino, alhamdulillah, dibaikan orang sembahyang, alhamdulillah, bendino, alhamdulillah, tok isi kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini kesempatan, ini ladang amal buat kita, yaitu musola yang akan direnovasi, karena memang nggak cukup jumlah santri dengan ruangan nggak mencukupi, maka mau renovasi. Kalau bahasa modernnya apa? Revitalisasi ya, renovasi.
diperbaiki, diperluas supaya apa? Supaya cukup untuk semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita menjadi sakduluran dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah komit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akhirna bil taqwa wa jannina bil akhirati wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar dulu ya. Kepada Habib, terima kasih atas tausiahnya, semoga bermanfaat untuk anda semuanya.